membuat Utsman orang yang kaya dalam dunia dan kaya pula ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam sejarah disebut karam Utsman bin Affan. Karam artinya kemuliaan atau kedermawanan yang ustuhira Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bil jud wal karam wa kasratil infaq. Orang yang dermawan dan orang yang banyak berinfakkan hartanya untuk kemaslahatan umat manusia. Salah satu di antara infak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah satu sumur yang disebut Bi'ru Raumiyah atau rumah. Bi'ru atau sumur Raumah ini jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bukti bisu yang menunjukkan bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membelanjakan hartanya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya hijrah ke kota Madinah, adalah air yang bagus yang bisa dinikmati, yang bisa diminum di kota Madinah itu tidak banyak. Dan ada satu sumur yang enak, airnya jernih, suasananya, dan orang kalau keluar dari Masjid Al-Qiblatain itu di hadapannya ada sumur Raumah. Ya, suasana yang panas, yang hangat begitu. Keluar masjid ada minuman yang segar, sumur Raumah. Tetapi sayangnya jemaah rahmatullah, tidak semua orang yang dapat menikmatinya kecuali bisaman, kecuali orang yang ada uang. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya, memberikan dorongan motivasi. Siapa di antara mereka yang punya kemampuan untuk membelinya kemudian menginfakkannya kepada kaum muslimin. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yashtari bi'ra Raumah fayaj'alu fiha dalwahu ma'a dalail muslimin bi khairin lahu minha fil jannah." Barang siapa orang yang membeli sumur Raumah ini, ya, lalu dia masukkan timbanya bersama timba-timba kaum muslimin lainnya, itu Allah akan berikan yang lebih baik daripada itu, yang balasan di dalam syurga. Jadi apabila timba kita ini untuk mengambil air, kemudian kita bolehkan timba-timba orang lain untuk mengambilnya, menikmati air Raumah itu sebagai harta yang kita beli, dan kita bolehkan orang lain untuk menikmatinya, Allah akan berikan balasan lebih baik nanti di yaumil mahsyar kelak nanti. Utsman bin Affan mendengar kalimat-kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lagi menanti besok. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang masya Allah, Allah berikan kekayaan kepada dirinya, seorang pedagang dan orang yang mujur dalam dagangnya. Maka jemaah rahmatullah, la yubadir Utsman bin Affan, segera, karena kebaikan ini segera kita kerjakan, karena hari esok belum tentu kesempatan kita. Siapa tahu usia kita sudah berakhir. Maka ketika ada satu kebaikan yang kita ingin melaksanakannya, yang kemampuan tenaga kita ada, yang harta kita punya, la yubadir, segera. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bisyira, segera beliau beli binisfiha, setengahnya, bukan satu sumur, setengahnya beliau beli, harganya 20.000 dirham, setengahnya. Maka jemaah rahmatullah, setelah beliau beli, beliau sampaikan, saudaraku yang ada di kota Madinah, silahkan siapapun orangnya boleh mengambil air, berapapun jumlahnya silahkan.
mau simpan boleh, silahkan ambil air. Bayangkan orang kalau melihat yang gratis, senanglah. Dan sambil mengambil, sambil berdoa, ya Allah begini begitu, panjangkan umur, kan begitu. Orang kalau belikan orang lain itu atau hadiahkan sedikit kepada orang lain, itu doanya tidak habis-habis. Setiap kali kita minum air, kita akan teringat kepada orang yang bersedekah itu. Doa tidak habis-habis. Ya. Kalau satu orang, kalau ada 10 orang, kalau ada 20, kalau ada 100, kalau ada 1000, bayangkan betapa sedekah doa orang kepada kita ini tak pernah habis-habisnya. Itulah misal kita sedekahkan sedikit tanah untuk jalan, kita sedekahkan sedikit air untuk orang lain, dan orang lain tak pernah melupakan kebaikan kita. Walaupun hanya 20 cm tanah itu, tapi bagi orang lain sangat bermakna adanya. Jadi oleh karena itu Utsman didoakan oleh semua orang yang menikmati air itu. Kata beliau, silahkan, hari ini gratis, ya, silahkan. Mungkin besok akan menjadi haknya pemilik sumur, lusa lagi miliknya saya lagi. Jadi jemaah dirahmati Allah, orang ambil hari ini untuk esok hari, ambil esoknya lusa untuk hari setelahnya, sehingga mereka cukuplah air untuk kebutuhannya. Bayangkan jemaah dirahmati Allah, air ini kan sumber kehidupan. Air ini Allah jadikan sebagai sumber kehidupan. Hujan yang turun itu adalah Allah berikan kehidupan kepada kita. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sumur rumah ini menjadi pahala sedekah Utsman bin Affan, pahala yang tidak pernah akan putus-putusnya. Jemaah rahmatullah, ternyata esoknya sedikitlah orang yang beli air itu. Karena air yang gratis kemarin sudah orang ambil. Akhirnya pemilik sumur bilang, sudahlah Utsman, beli aja semuanya. Awalnya setengah saja dia jual. Bukan Utsman tak mau beli semuanya, tapi dijual setengah saja. Tapi dia lihat karena sudah kurang orang yang beli, kata pemiliknya, sudahlah Utsman, beli aja semuanya. Itu pun sudah saya potong harganya. Akhirnya Utsman beli semuanya, dan beliau peruntukkan untuk kaum muslimin sepanjang hari, sepanjang masa. Beliau tidak batasi waktu dan jumlah untuk dibelikannya. Utsman apakah dengan membeli itu akan miskin? Nah, semakin bertambah kayanya. Bertambah kaya hartanya, bertambah kaya jiwanya. Boleh dicek sejarah bagaimana kaya Utsman itu. Apakah setelah menjual, membeli sumur semakin sedikit hartanya? Ya, semakin meningkat omzetnya. Jadi ini yang menjadi fadilah dari Allah. Ketika kita beli 1000, kita sedekah 1000, Allah berikan 700.000. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ditambah lagi apa? Allah akan melipat-lipat gandakan fadilah, hadiah, sedekah, apapun namanya, Allah akan lipat gandakan kepada kita. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumur Romah adalah sebagai saksi bisu kedermawanan Utsman, disaksikan oleh semua orang yang menikmati airnya, dan kita pula menyaksikan, menceritakan. Tidak pernah pun kita lihat sumur itu, tapi kita ceritakan. Jadi kebaikan orang itu direkam pada masanya, diceritakan setelah masanya. Beliau sudah tiada, tapi sedekahnya masih ada dan masih orang ceritakan sebagai contoh teladan bagi orang lain. Maka derma kita, apapun sedekah kita ini, menjadi sejarah yang dicatat dengan tinta emas. Itu yang luar biasa. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, kita harus menjadi orang kaya. Walaupun kita tak kaya harta, minimal kita kaya jiwa. Apa kaya jiwa itu? Kita kepingin memberi, walaupun kita nak sanggup, tapi kepingin memberi saja, sudah menjadi orang yang kaya jiwanya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kecil yang pertama. Contoh kecil yang kedua. Ya, jadi Utsman bin Affan memberikan makanan kepada kaum muslimin dalam keadaan mereka tidak punya.
Pada suatu masa jemaah rahmatullah, masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terjadi kekeringan, air tidak turun. Lahan-lahan kemudian tidak berhasil panen, ya. Maka datanglah kafilah dari negeri Syam, ya. Mereka muhammalah bil ta'am wal libas, mereka bawa makanan, bawa pakaian dan seterusnya. Mereka bawa ke Mekah untuk mereka jual. Maka datanglah orang, ya, datanglah para pedagang membelinya. Kata Utsman, tak boleh, saya yang beli. Untuk apa? Saya mau beli dan saya mau sedekahkan kepada mereka yang tidak ada makanan, silahkan. Beliau beli bukan untuk menjual, tapi beli untuk menyedekahkan kepada orang lain. Jadi apakah anda rugi? Oh, tidak. Beliau sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau penjualnya, pembelinya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah Jalla wa ala, dalam konteks ini orang melihat Utsman ini heran, kagum bagaimana beliau mengeluarkan harta yang banyak. Setelah harta itu beliau peroleh, makanan itu beliau peroleh, tapi makanan, pakaian itu beliau bagi-bagikan kepada orang. Utsman sedang berdagang dengan Tuhannya. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu dalam konteks ini memberikan satu penjelasan kepada kita betapa nilai sedekah, infak itu bermakna bagi manusia yang menerimanya, bermakna bagi orang yang menginfakkannya, dan bermakna bagi seluruh kaum muslimin yang menyaksikan kebaikan-kebaikan Utsman bin Affan pada masanya dan teladan untuk seluruh dan sepanjang masa. Jadi cerita ini bukan hanya cerita untuk masa itu, cerita untuk sepanjang masa. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an itu kalau kita buka ayat-ayat Al-Qur'an itu perintahnya memberi. Hampir semua ayat itu perintah memberi, bukan perintahnya menerima, memberi. Allah mengatakan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Muhammad, ambillah sedekah zakat daripada mereka, karena pemberian zakat itu tutahhiruhum, akan mensucikan mereka. Jadi kalau orang sudah memberi itu pembersihan, membersihkan harta kita. Bayangkan kalau kita punya sawah, ya kan, ada rumput. Kalau rumput kita bersihkan, apa yang terjadi? Maka padi-padi dia akan tumbuh, berkembang, menghijau. Memang ada biayanya sedikit untuk pembersihan, tapi perkembangan dan pertumbuhan padi jauh dari sedikit yang kita keluarkan. 2,5% berapalah dari harta? 100 juta kita punya harta, kita keluarkan 2,5%, berapalah? Tetapi perkembangan harta kita ini menjadi omzet yang besar. Itu berkah daripada kita sudah hilangkan rumput-rumput zakat tadi. Jadi oleh karena itu tutahhirum. Kemudian Allah mengatakan wa tuzakkihim biha, dan pemberian tadi akan menumbuh kembangkan harta yang sedikit, akan Allah jadikan banyak. Bagaimana caranya? Allah lebih tahu untuk memberikan penjelasan untuk itu. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan adalah contoh orangnya. Setiap beliau memberi, beliau semakin menjadi orang yang kaya dalam hidupnya. Makanya jemaah rahmatillah, ada beberapa faedah orang yang memberi. Yang pertama, dicintai sama Tuhannya. Allah mengatakan unfiq alaika dalam hadis qudsi. Coba kau beri, nanti aku akan yang memberikan untukmu. Yang kedua, akan dicintai oleh semua manusia kepadanya. Orang kalau memberi itu senang orang lain kepadanya. Makanya jemaah rahmatullah, zakat itu menjadi penghubung antara orang kaya dan miskin. Orang kaya memberi, orang miskin mendoakan, ya Allah. Nah, maka pada ujung setiap orang memberi itu sunnah kita berdoa. Ajarakallahu fima ataita
wa baraka laka fima abqaita. Semoga Allah memberikan balasan atas apa yang telah kau berikan, dan harta sisamu yang masih tinggal, yang masih banyak itu, semoga Allah berikan keberkahan. Yang kau beri jadi balasan, yang kau tinggal jadi keberkahan. Oh, didoakan depan belakang. Yang kita beri didoakan, yang tinggal di rumah kan lebih banyak. Yang kita beri dengan yang tinggal lebih banyak yang mana? Biasanya lebih banyak yang kita tinggalkan, kan begitu. Nah, itu mesti didoakan oleh orang lain. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, kalau kita memberi, kita berikhlaskan. Kalau kita terima, jangan lupa doakan. Maka Allah mengatakan, wassalli alaihi Muhammad, doakan mereka. Mereka yang sudah bayar zakat, doakan. Inna salataka sakanul lahum. Doamu itu menenangkan mereka. Kita baca doa, ya Allah berkah Pak Bu. Tenang beliau, tenang, membahagiakan. Itu kalau 1 orang, kalau 5 orang yang berdoa, kalau 100 orang yang berdoa, kita kasih wakaf 1 meter. Itu setiap orang bilang, alhamdulillah ya Allah, mutamah kaya Pak Bu. Bayangkan, didoakan setiap orang begitu. Apakah kita enggak akan bertambah kebaikan kita? Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, kesaksian orang kepada kita adalah doa. Kesaksian orang kepada kita adalah doa. Nyuruh jauh tak urang hai. Kesaksian itu adalah doa. 2, 3, 4 orang yang menyaksikan kepada orang yang meninggal dunia, maka Allah katakan wajabat lahu, mesti dia dapat apa yang menjadi kesaksian itu. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh kecil yang ketiga adalah Utsman bin Affan memerdekakan budak-budak pada masanya. Maka dalam rahmat Allah disebutkan mundu islamihi, sejak beliau Islamnya, beliau terus bila beliau melihat ada budak itu, beliau memerdekakannya fi kulli yaumil Jumat, pada setiap hari Jumat. Jadi hari Jumat ni puncak amalnya. Karena Jumat ni kan sayyidul ayyam, penghulunya segala hari. Fihi khuliqa Adam, wa fihi hubita. Pada hari itu diciptakan Adam. Pada hari itu Adam diturunkan ke bumi, dan pada hari itu diwafatkan. Dan wala taqumus sa'atu illa fi yaumil Jum'ah, dan tidaklah terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Maka kebaikan punca dan puncak bagi Utsman adalah pada hari Jumat. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, setiap hari Jumat beliau memerdekakan sekian orang, sehingga dikatakan kira-kira 2400 raqabah, mencapai 2400 jumlahnya. Jadi kita tanya lagi, itu bagaimana ya hartanya bertambah? Bagaimana? Caranya Allah yang menjawab dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, setiap kesempitan pasti ada kesempatan baginya. Mesti ada jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Jadi takwa akan membuka jalan semua kesempitan. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya lewat jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Hanya ada jalur dekat, sudah ada jalan kebaikan. Itu yang manusia tak mampu menjangkaunya. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, ini contoh kecil di antara contoh-contoh yang banyak yang diamalkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Contoh kecil yang lain adalah tausi'ah al-Masjidil Haram wal Masjidin Nabawi. Beliau menginfakkan untuk memperluas Masjidil Haram, memperluas Masjid An-Nabawi. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah hari, semakin bertambah jamaah, semakin sempit Masjidil Haramnya, semakin sempit Masjid Nabawinya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan satu anjuran kepada sahabat-sahabatnya
untuk membeli sedikit tanah yang ada di sekitarnya untuk perluasan masjid. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yashtari buq'ata ali fulanin fayaziduha fil masjid bi khairin lahu minha fil jannah." Barang siapa orang yang membeli buq'ah, satu tumpuk tanah milik fulan untuk menambah luas masjid ini, maka Allah akan berikan yang lebih baik daripadanya balasan nanti di dalam syurga. Memang Osman orangnya. Hendak tunggu kapan, la yubadir, segera. Hana gepreh tengok Osman itu. Karena besok belum tentu kesempatan. Jadi oleh karena itu, ya, apa yang bisa kita amalkan hari ini jangan tunggu esok hari. Karena hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita. Besok lusa belum tentu kita masih berada di alam yang fana ini. Jadi oleh karena itu, berbuat baik, berbagi kebahagiaan kepada orang lain, menyenangkan orang lain, hadirkan kebahagiaan ke dalam orang lain, Allah akan hadirkan kebaikan kepada kita. Orang yang menyenangkan orang lain, dialah yang pertama senang sebelum orang itu senang rasanya. Jadi itu, yakinlah itu. Yakinlah. Kalau kita berikan seseorang kepada orang lain makanan, kitalah yang pertama kenyang sebelum orang itu kenyang. Kok begitu? Begitulah Allah memberikan kelebihan. Kalau kita berikan pakaian kepada orang lain, kitalah rasanya yang pertama memakainya. Bahagia kita luar biasa. Itulah fadilah orang yang memberi. Jadi oleh karena itu, sebaik-baik manusia, orang yang terbaik itu, Nabi mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu yang dirasa kebaikan oleh manusia yang lain. Walaupun hanya mungkin sepotong roti, walaupun hanya mungkin sepotong baju, memang sedikit harganya di hadapan manusia, tapi besar nilainya di hadapan Allah. Karena Allah melihat keinginan hatinya. Saya Pak ada uang 2.000, ya sedekah 1.000, 1.000 untuk beli kue, Masya Allah. Itu nilainya. Jadi oleh karena itu, jadilah orang yang sering berbagi, orang yang sering menyenangkan orang lain. Karena itulah kebahagiaan kita, bahagia dalam dunia dan bahagia ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari banyak contoh-contoh tentang Utsman bin Affan, ya, tentu tidak sanggup kita jelaskan bagaimana keluasan infaknya. Namun Utsman itu, beliau mungkin kita rujuk siapa namanya. Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Manaf. Ibunya Arwa binti Karis bin Rabi'ah. Beliau sering dipanggil dengan Abu Abdullah. Beliau sering dikenal dengan Zu Nurain. Zu Nurain artinya pemilik dua cahaya. Cahaya itu maksudnya karena beliau mengawini dengan dua ananda baginda sallallahu alaihi wasallam. Pertama dengan Ruqayyah. Meninggal Ruqayyah, beliau kawin dengan Kalsum. Dua-dua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya dua cahaya adalah dua ananda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikawini oleh Utsman bin Affan, menunjukkan kemuliaannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sejumlah banyak fadilah yang lain Utsman bin Affan. Semoga kita ini menjadi orang yang kaya, walau tidak kaya harta, tetapi insya Allah menjadi orang yang kaya jiwa kita. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.